Bu Wati, tumor menantumu sudah jadi kanker mematikan. Kamu harus bayar biayanya supaya bisa segera kemoterapi. Kemoterapi? Astaga, berapa banyak biayanya? Kira-kira biaya awalnya itu 300 juta. 300 juta? Bu, dari mana uang sebanyak itu untuk menyembuhkannya? 300 juta, bisa untuk beli mobil. Kau benar. Dokter, kami tak mau. Oke, kalau itu kemauan kalian. Kak Haris, Kak Wanda keadaannya begitu. Apa kita akan menyelamatkannya? Wanda tak lagi mampu menggambar desain untuk kakak. Dia tak berguna sekarang. Kenapa harus menyelamatkannya? Dia tak berguna lagi. 4 tahun. Dia hanya melahirkan 1 anak. Kalau bukan karena dia membantu karir Haris, aku sudah lama mengusirnya. Dan sekarang, karena dia punya kanker, kita biarkan saja dia mati di sini. Baguslah. Jadi ada tempat untuk Kak Sarah. Sarah, kalau Wanda sudah mati, akan segera kuurus pernikahanmu dengan Haris. Tahun ini, tahun kelima pernikahanku dengan Haris. Dalam mimpiku, aku... Apakah mimpi itu sebuah pertanda? Aku ingat awalan mimpinya. Pernikahanku yang meriah dirusak oleh mereka. Mimpi itu ternyata nyata. Dalam mimpinya, waktu aku tak di rumah, Nana disiram air panas oleh Tania dan kena luka bakar. Cuma saat aku hampir mati, mereka katakan kebenarannya. Kalau mimpinya benar, maka hari ini kejadian itu akan terjadi. Nana, berhenti! Kau datang tepat waktu. Anakmu itu sangat ceroboh. Aku suruh dia ambilkan segelas air, tapi dia malah tumpahkan air panas. Dia mau aku mati. Nana anak baik, pergi ke kamar ya sayang, ayo. Kenapa melihatku? Apa kau akan lakukan hal yang sama? Aku sangat haus tahu. Kau mau air? Oke, akan kutuangkan airnya. Wanda, apa yang kau lakukan? Bukankah kau haus? Itu, air untukmu. Bagus, aku memintamu melakukan hal kecil dan kau berani berlagak. Kau mau mati ya? Aku akan bilang pada ibu. Lihat saja nanti. Oke, bilang saja ke Wati. Aku juga mau tahu apa yang akan dia lakukan. Wanda, kau berani sekali denganku. Takkan kubiarkan kau hidup dengan tenang. Tania, Wanda memang begitu tabiatnya. Kau jangan cari gara-gara. Atau nanti kalau Kak Haris pulang dan dia tahu, kau akan dimarahi lagi loh. Hah, dengan ibu di sini, apa kakak berani menegurku? Wanda tinggal di rumah kita. Dia harus menurut dan menyajikanku minuman. Kalau dia membangkang, nanti ibu yang akan mengurusnya. Bahkan kalau kakak, dia ada di depan ibu, dia akan diam 1000 bahasa. Nana, biar Mama lihat. Apa terasa sakit? Hah? Mama, Nana tidak apa-apa. Nana, Mama yang sudah salah.
Mama terlambat menyadari wajah asli tante dan juga nenekmu. Nana, jangan takut ya. Mulai sekarang, Mama akan menjagamu. Takkan ada yang mengganggumu. Mama, jangan menangis. Nana tidak apa-apa. Haris, kita sudah 10 tahun saling mencintai. Aku menyerah pada pekerjaan hanya untukmu dan keluarga kita. Tapi keluarga Wiguna masih menindasku. Dan sekarang, Tuhan membuka mataku, memberiku mimpi atas segala yang terjadi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam dan bayar kebencian dengan kebencian. Ibu, kau tak tahu Kak Wanda itu sangat sombong. Aku minta dia tuangkan air, tapi dia malah menyiramku dengan air panas. Lihat ibu, semuanya melepuh. Apa? Dasar Wanda. Apa dia tak tahu aturan? Lihat, wanita macam apa istrimu itu? Melakukan hal kecil saja tidak becus. Dia itu cuma beban. Ibu, jangan marah. Kalau Wanda keluar, akan kubuat dia meminta maaf. Ayo, kita makan saja. Tante, aku yakin Wanda tak bermaksud untuk mengganggu Tania. Jangan salahkan dia ya. Kak Sarah, cuma kau yang baik. Dulu kau kesayangan kakakku, tapi kau biarkan Wanda untuk merebutnya. Hari ini, dia berbuat begitu padaku. Mungkin besok, dia akan mengacaukan keluarga kita. Ibu, kalau kali ini kau diam saja, nanti dia akan makin parah. Keluarga ini akan tunduk padanya nanti. Wanda, kalau kau menikahi keluarga Wiguna, kau harus menurut. Rumah ini tak dalam kuasanya. Wanda, keluar kau. Nana, duduk saja sayang. Berdiri di sana. Apa ada sesuatu? Bicara macam apa itu? Nana, mau makan apa? Mama ambilkan ya. Wanda, apa kau tuli? Kau tak dengarkan ibu. Permisi, aku hanya paham bahasa manusia. Wanda. Heh, siapkan makanan ibu. Kenapa diam saja? Kenapa tak kemari? Aku peringatkan ya. Kau menantu keluarga Wiguna, jadi kau harus ikut aturan kami. Tak bisa lahirkan anak cowok untuk keluarga Wiguna, jadi kau tak berguna untuk kami. Dan sekarang malah membuat masalah. Apa kau mau Haris mengusirmu dari rumah? Ibu. Mengusirku dari rumah? Sekarang kau ketakutan kan? Tania, kamu itu diam aja. Haris, apa kau mau aku menyiapkan makan ibumu? Sayang, ibu cuma minta tolong. Lakukan saja. Permintaannya nggak berlebihan kok. Tak berlebihan? Haris, kau yang menyebabkan semua tragedi di hidupku. Aku janji, kau akan membayar semua keegoisanmu. Oke, ibu, aku akan ambilkan nasi ya. Nikmati makananmu, ibu. Wanda, kau mau aku mati? Ini, nikmati makananmu. Wanda, kau mau aku mati? Wanda, kulihat kau semakin kurang ajar ya. Aku sudah tahu dari awal kalau dia punya niat buruk. Aku sebenarnya tak setuju Haris menikahi wanita ini yang tiba-tiba menyukaimu. Kalau bukan karena Haris bilang kau akan jadi ibu rumah tangga, bagaimana kau bisa jadi bagian kami? Kenapa? Sekarang kau bahkan tak bisa lakukan hal kecil, ha? Ibu, bukankah kau memintaku untuk menyiapkan makananmu? Aku menyiapkannya dengan baik. Lucu sekali, berani kau bicara begitu? Dasar bajingan, aku harus memberimu pelajaran. Menampar seseorang, itu bukan tabiat keluarga Wiguna. Dasar. Kau tak perlu melakukannya, ibu. Aku bisa sendiri. Apa yang kau lakukan? Tentu saja, minta maaf ke ibu. Wanda, kenapa bilang gitu ke ibu? Aku, Wanda, penghuni unit 60 Blok A Jagakarsa, menantu dari Ibu Wati. Karena aku siapkan makanan mertuaku, tapi sopan santunku kurang, tak ikuti aturan keluarga Wiguna, aku mohon maaf pada mertuaku. Oh, aku tahu wanita itu di Blok A. Dia biasanya bersikap lembut. Kenapa dia perlakuan menantunya seperti itu? Memangnya masih zaman perlakukan menantu dengan aturan moralitas lama? Apa masih ada mertua macam itu di komplek modern? Apa-apaan ini? Anak muda, jangan takut. Berdiri dulu. Katakan sayang, aku dari Komite Manajemen Perumahan. Biar kami bantu
untuk mengatasi mertuamu. Tante, kalian baik sekali. Tapi mertuaku, dia... Aku baik-baik saja. Kalian lihat itu. Itu dia mertuanya. Itu dia, mertua wanita ini. Jangan pergi dong. Jelaskan dulu. Hei, bukannya aku memarahimu, tapi kau sudah tua. Kenapa masih menyusahkan yang muda? Benar, lihat dirimu memaksa menantumu untuk berlutut di sini. Bukankah kau malah ditertawakan oleh orang? Ibu, aku mengakui kesalahanku. Aku minta maaf. Mulai sekarang, aku akan ikuti aturan keluarga dan melayanimu sepenuh hati. Aku minta maaf, Bu. Aku tak marah. Cepat bangun, cepat. Aku tidak marah. Lihat dirimu. Kak, kau harus berlaku adil. Kita semua pernah menjadi menantu. Hampir dari kita semua mengalami kesusahan yang sama. Sekarang jadi mertua. Kau tega? Keterlaluan sekali. Benar. Sekarang, zaman sudah modern. Menantu tak harus tersiksa, iya kan? Kalau ini masih menyebar, pasti akan memalukan kan? Wati, reputasimu selama ini sangat baik. Kekacauan hari ini akan mencoreng namamu. Apa kau sudah puas sekarang? Oh, lihat dirimu. Kenapa kau sangat polos? Aku cuma menggodamu. Aku tak bermaksud memperlakukanmu buruk. Wanita ini, kerasukan apa dia? Tidak, aku harus membuatnya pergi dari sini. Wanda, ucapanku memang spontan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Lihat, aku lihat bagaimana kau bekerja keras mengurus rumah. Jadi aku menyiapkan hadiah untukmu. Ini giok Yunani berkualitas tinggi. Harganya ratusan juta. Anak muda, mertuamu sudah minta maaf. Maafkan dia ya. Kalian kan keluarga. Nah, harusnya begini dong. Anggota keluarga itu harus rukun ya. Sebagai menantu, kau harus patuh. Tapi sebagai mertua, kau harus baik juga pada mereka ya. Aku paham. Tak heran kenapa Haris memintaku mencarikan tabungan dan asuransi tahun lalu. Ternyata, untuk membelikan ibunya gelang ini. Ibu, kau benar. Kita keluarga. Kita tak boleh memendam dendam. Terima kasih ya, Ibu. Bu, ayo kita pulang bersama-sama. Kalau terus-terusan di sini, orang akan menertawakan kita. Wati, selama ini kau mengambil banyak uangku. Bagaimana rasanya? Kehilangan perlahan-lahan. Hari bahagia untuk keluargamu tak akan bertahan lama. Nana, mulai sekarang, kalau tante dan nenek memarahimu, langsung beritahu mama ya. Ini salah mama tak menjagamu dengan baik. Maaf ya anakku. Nana tak sakit. Nana anak yang baik. Sayangku, kalau mama dapat lagi aset mama dari papamu, mama akan membawamu pergi dari tempat terkutuk ini. Sayang, ada apa denganmu hari ini? Hah? Ibu selalu mencuci baju dan memasak sepanjang hidupnya. Dia hidup susah. Sudah seharusnya kita menghormatinya, kan? Sayang, bukannya aku kurang ajar ke ibu. Tapi tadi pagi kulihat Nana disakiti dan aku tak tahan melihatnya. Sayang, aku tahu aku tak bisa lahirkan anak cowok. Kalau ibu tak menyukaiku, aku bisa terima. Tapi sayang, kau tak lebih suka anak cowok seperti ibu kan? Istriku, yang kamu katakan itu makin keterlaluan. Anak kita masih mendengarnya. Omong kosong apa itu tadi? Sayang, ibu lebih tua. Memang sudah tugasku untuk mengabdi padanya. Tapi Nana juga anakmu kan? Kau tak bisa diam saja kalau ia diganggu kan? Omong kosong apa itu, hah? Nana itu anakku. Mana mungkin kan aku cuek? Sayang, aku tahu. Kau sangat sayang padaku dan Nana. Omong-omong, apa cincin emas pernikahanku masih aman? Kenapa tiba-tiba tanya cincin? Bukankah kita berjanji untuk menyimpan barang itu? Sayang, kenapa kau defensif?
Apakah kau mencuri cincinku dan uang mahar? Kita ini kan keluarga. Kamu kira aku nyuri ya? Aku cuma lupa kasih tahu kamu. Akhir-akhir ini bukankah kita harus bayar uang sewa, ya kan? Ibu mengambil cincin dan uang mahar cuman untuk membayarnya. Gimana kalau gini? Bulan depan ya. Kalau semua uang investasi sudah cair, akan aku ganti. Sayang, aku janji. Bulan depan, kalau uangnya sudah masuk, akan segera aku ganti semuanya. Beneran? 100% bener. Kamu gak percaya aku ya? Haris, di kehidupanku dulu, aku terlalu percaya. Sampai aku sekarat di rumah sakit. Dan tidak ada yang peduli. Jangan sampai lupa ya. Aku berencana menjual cincin dan uang maharnya untuk membeli asuransi untuk Nana. Sayang, Ya. kalau kau peduli pada Nana, ganti uangnya secepatnya ya. Oke, kamu itu emang istri yang pengertian. Oh iya, aku kan baru aja dapet promosi di kantor. Aku berencana untuk menggelar pesta dan mengundang bos untuk makan malam. Kamu harus bantu aku ya, nyiapin semuanya dan bosku harus senang. Oke, akan aku bantu kau menyiapkan pestanya. Sekarang tidurkan dulu anak kita. Ya, aku mau mandi. Nana, waktunya tidur ya. Mama, jangan berantem sama papa ya. Mama tak berantem sama papa. Anak baik, ayo tidur. Haris, pesta untuk besok akan kuurus dengan baik. Aku tak akan mengecewakanmu. Anakku, bagaimana persiapan pestanya? Sesuatu yang dikatakan bosmu. Apa si Jalang Wanda itu menyetujuinya? Kalau kakak yang memintanya, mana mungkin Wanda tak setuju? Kalau dia tak setuju, suruh kakak saja mengusirnya. Ini rahasia kita semua. Jangan sampai Wanda tahu. Aku masih menunggu dia menyelesaikan draft, jadi aku bisa dapat promosi. Kalau dia pergi, siapa yang bantu? Promosiku. Jangan khawatir, nak. Rumah dan uang maharnya ada padaku. Bahkan kalau aku menekannya, dia tak akan berani pergi. Kasihan sekali Sarah. Tempatnya selalu diambil oleh Jalang itu. Tante, semuanya untuk Kak Haris. Aku tak apa kok. Ibu, Wanda itu sangat penurut. Kalau tiba waktunya, aku cuma tinggal harus menyuruhnya minum dan membuatnya masuk ke kamar Pak Bagas. Dan urusan akan selesai. Aku akan membuat Pak Bagas puas dan dapat promosinya. Kita juga bisa menggunakan ini untuk menekan Wanda. Mulai saat itu, dia akan makin nurut dan paham situasi. Haris, Wati, semua penderitaanku yang kurasakan di hidupku berasal dari kalian. Dasar Jalang, beraninya tidur dengan bosnya Haris. Akan kupukul kau sampai mati. Ibu, aku sungguh tak tahu apa yang terjadi kemarin. Aku terlalu mabuk, tapi aku tidak menggoda bosnya Haris. Dasar Jalang, keluarga Wiguna Sial 8 turunan. Bagaimana bisa wanita tahu malu sepertimu lahir? Cukup! Wanda, aku kasih kamu satu kesempatan. Sayang, Kalau kamu melakukannya lagi, jangan salahkan pembalasanku. sayang, aku tak selingkuh. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melayanimu dan ibu. Kau boleh minta apa saja. Haris, Wati, aku harap setelah pesta ini, kalian masih bisa senyum. Silahkan. Pak Bagas, Haris, pesta keluargamu cukup mengesankan. Ini kan karena Pak Bos datang kemari, pesta ini milikmu. Kamu juga sendiri tahu kan? Sebenarnya nggak pantas aku datang kemari. Tapi kamu akan dapat promosi.
Aku datang untuk kasih kamu instruksi. Terima kasih, bos. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu di atas. Kalau urusannya udah beres, aku akan menemuimu untuk minta bantuanmu. Aku tunggu kamu di sana, ya. Sayang, temui ibu dan lihat apa dia butuh bantuan. Iya. Hei, Haris, istrimu itu cukup menarik ya. Pak Bagas, silahkan. Oke. Ibu, kita punya banyak tamu. Kau mau menyapa mereka denganku? Iya. Ayo. Budina, ini menantuku. Wati, kau sangat terberkati ya. Anak yang cakap, lalu menantu menurut. Hidupmu pasti menyenangkan. Lihat ucapanmu itu. Bukannya anakku cakap juga. Ini Tante Dina. Ayo sapa. Halo, Tante Dina. Ah, baik. Dan ini Tante Sasa. Kalian ngobrol dulu ya. Aku mau ke sana. Oh, oke. Ayo. Ini teman ibu. Dulu. Kalian ngobrol dulu ya. Aku mau ke sana. Ayo cepat. Kita ke meja lain. Ayo. Masih ada satu meja lagi. Cepat. Ibu. Aduh. Aku tak bisa minum lagi. Minum sedikit saja sudah mabuk. Apa gunanya kau ini? Harus menyiapkan kamar di atas. Aku antar kau istirahat ya. Ayo, pelan-pelan saja. Sedikit lagi, ayo. Kenapa tak bilang kalau kau tak bisa minum? Ayo, istirahat di sini. Kurang ajar. Harusnya kau merasa beruntung. Punya bos seperti anakku. Kak Haris, Bibi barusan kirim pesan. Katanya Kak Wanda mabuk berat dan balik ke kamarnya untuk istirahat. Pak Bagas, Anda juga pasti capek kan? Gimana kalau Anda istirahat aja di atas? Kak Haris, bagaimana kalau aku antar Pak Bagas ke atas? Oh, boleh juga. Ayo kita naik, Nona Sarah. Pak Bagas, orangnya ada di dalam. Silakan masuk. Terima kasih, Nona Sarah. Nanti akan kutraktir minum. Dan jangan menolak. Pak Bagas, mohon segera masuk. Kak Haris sudah mengaturnya untukmu. Kalau kau buang waktu, yang di dalam tak bisa menunggu lagi. Oke. Sarah, Kak Haris tak tega mengeluarkanmu dari keluarganya. Jadi aku akan mengompori. Tunggu sampai aku rilis videomu selingkuh dengan Pak Bagas di layar lebar. Perempuan jalang sepertimu, kita lihat kalau kau masih berani menetap di sisi Kak Haris. Pelayan, Iya, Bu. inilah yang disiapkan Haris untuk video pestanya. Tolong siarkan di layar lebar. Baik, Bu. Kak Haris, Sudah selesai. jangan khawatir. Aku sendiri yang antar Pak Bagas ke kamar hotel itu. Ibu di mana? Ibu pasti capek. Kak, ayo segera mulai pestanya. Oke. Semuanya, malam ini aku merasa terhormat. Wah, ada apa itu? Pak Bagas. Wah, ada apa itu? Hei, Bukannya itu Pak Bagas ya? Iya. Si Haris ini memang sangat rajin. Dia bahkan menawarkan istrinya begitu saja kepadaku. Wanda, ini salah suamiku. Jangan salahkan aku ya.
bukannya itu Ibu Haris. Haris, ibumu juga kesepian dia. Setua itu tapi jago bermain. Siapa yang melakukannya? Matikan sekarang juga. Hei Haris, kamu menawarkan istrimu atau ibumu? Jangan-jangan keduanya. Aku kaget kamu sedermawan itu. Sial, diam kalian semua. Kabur. Sayang? Wanda? Kau? Kenapa kau di sini? Memangnya aku tak boleh di sini? Sayang, memang harusnya aku di mana? Ada apa sih ini? Kau tak boleh masuk! Ah! Ayo lihat. Iya. Ibu! Kurang ajar! Apa yang kau lakukan ke ibuku? Wanita kurang ajar, diam. Pak Bagas. Haris, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu kasih istrimu, tapi yang ada malah wanita tua. Apa maksud semua ini? Sayang, apa maksud dia? Sayang, ini cuma salah paham. Dasar lelaki zaman sekarang. Sangat tak tahu malu ya. Aku tak pernah melihat seperti Kalian ini. semua diam. Sayang, ini benar-benar salah paham. Haris, aku sungguh tak percaya kau orang seperti itu yang menjual istrinya demi keuntungan pribadi. Gak pernah mikir Haris orang semacam itu. Benar, menjual istri sangat jahat. Ya Tuhan, dia tak manusiawi. Diam, semuanya keluar. Sayang. Haris, aku salah menilaimu. Pak Bagas, biar ku jelaskan. Ini salah paham. Salah paham? Mencoba mempermalukanku dengan wanita tua. Kamu pikir ini salah paham? Pak Bagas, dasar bocah. Masih memikirkan mau promosi? Mimpi saja. Pak Bagas, Pak Bagas. Semuanya keluar. Rasakan itu. Lihat apa kalian, ha? Keluar. Apa-apaan ini? Sayang, biar ku jelaskan. Ini benar-benar salah paham. Gimana bisa aku menawarkanmu ke Pak Bagas? Ada yang mengada-ngada. Salah paham? Kalau begitu tolong jelaskan. Beritahu aku apa yang terjadi. Salah paham? Kalau begitu tolong jelaskan. Beritahu aku apa yang terjadi. Wanda, kau jangan suka ikut campur ya. Yang kakakku mau lakukan bukan urusanmu. Dasar nasib buruk. Kau bahkan tak bisa mengurus ini. Kakakku menikahimu memang sebuah kesialan untuk 8 keturunan. Tania, udah diamlah. Dasar sial. Reputasi keluarga kita akan sungguh dihancurkan olehnya. Di pesta hari ini, yang membuat keluarga Wiguna malu, bukanlah aku. Dasar anak kecil, diam! Ibu, aku tak mau mengungkit masa lalu. Tapi aku cuma penasaran, kenapa tiba-tiba videomu ada di layar lebar? Jangan-jangan ada yang berencana menjelekkan nama keluarga Wiguna. Apa sih maksudmu? Wanda, kau sedang apa sih? Buktinya ada di sini. Aneh sekali. Di mana Sarah? Bukannya dia selalu ada di sampingmu? Kenapa dia tak ada di mana-mana? Sayang, maksudmu Sarah yang melakukan ini? Wanda, jangan menuduhnya ya. Siapa tahu semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Dan sekarang kau malah menuduh Kak Sarah. Kalau mau tahu kebenarannya, panggil saja Sarah ke sini dan akan segera terbongkar. Sayang. Hah? Kau mencurigaiku juga? Nggak mungkin lah sayang. Ku panggil Sarah sekarang juga. Sarah, datanglah ke kamar 30 sekarang. Kak Haris, ada perlu apa ya? Wanda, apa maksudmu? Sarah, hari ini kau memalukan keluarga Wiguna. Dan kau masih berani tanya apa maksudku? Sayang, semua ini masih belum jelas. Dan kamu cuma... Sarah, kau masih berani bilang ini? Tak ada hubungannya denganmu.
aku. Aku ambil kamera ini dan tanya ke semua orang. Kita akan tahu siapa pemiliknya. Kau bilang apa sih? Aku tak tahu apa-apa. Kalau begitu, kita panggil polisi. Saat polisinya datang dan periksa kamera CCTV, kebenarannya akan terungkap. Omong kosong, jangan pikir bisa menuduhku. Sarah, kau menaruh kamera di kamar hotel dan mempermalukan ibu. Apa tujuanmu sebenarnya? Bukan aku. Kak Haris, aku cuma mau mempermalukan Wanda. Aku tak tahu Bibi ada di situ. Diamlah kau. Kamu mempermalukan keluarga Wiguna. Kak Haris, aku... Kurang ajar. Jadi kau yang main-main. Bibi, biar ku jelaskan. Sarah, kau bilang kau mau mempermalukanku. Kenapa kau begitu yakin kalau aku akan masuk ke kamar ini? Kurang ajar, selama ini kau mempermainkanku. Haris sudah mengatur. Diam kau. Sayang, Sarah cuma mengatakan kebohongan. Dia mencoba menghancurkan keluarga kita. Jangan percaya dia. Kenapa kamu masih di sini? Keluar. Sial banget. Jangan datang ke keluarga kami lagi ya. Dasar jalang, anakku mengusirmu. Apa kau tak dengar? Keluar! Sarah, dulu kau pernah sok menyedihkan di depan keluarga Wiguna. Sekarang waktunya kau yang diasingkan. Bagaimana rasanya? Sayang, lihat. Lihat. Semua ini kan ulah Sarah. Gimana bisa aku menyerahkanmu ke Pak Bagas, kan? Sayang, kita sudah bersama bertahun-tahun. Harusnya kamu tahu aku seperti apa. Oh, aku ingat, sayang. Ibu meminjam uangmu untuk membayar hutang rumah. Ingat, akan kuingatkan dia untuk membayarnya. Ini, 2 juta. Ambil. Sayang, aku akan memaafkanmu kali ini saja, oke? Iya, jangan khawatir sayang. Mulai sekarang aku akan perlakukanmu dengan baik dan gak akan biarkanmu tersiksa. Sayang, pelan-pelan ya. Kurang ajar itu. Aku tak tahan. Beraninya dia menipuku. Tunggu saja ya. Akan kubuat kau kapok. Sudah. Ibu, aku masih membutuhkannya untuk menggambar desain untukku. Kita anggap 2 miliar itu uang sogokan. Sayang, kamu gak marah kan? Kau sudah bilang itu salah paham kan? Untuk apa aku marah? Sayang, aku tahu kamu mempercayaiku. Menikahimu itu merupakan keberuntunganku di kehidupan ini. Oh iya sayang, bukannya kamu bilang kamu mau memberikan Nana insuransi. Apa 2 juta cukup? Atau kamu perlu lebih? Tidak, 2 juta sudah cukup kok. Omong-omong sayang, bukannya kau akan masukkan namaku di sertifikat rumah? Kalau kau kosong, kita akan urus itu, oke? Sayang, aku sibuk karena baru saja naik jabatan dan aku bahkan membuat Pak Bagas marah. Gimana kalau setelah aku menyelesaikan promosinya, aku segera memasukkan namamu ke sertifikat rumah kita? Oke, aku menurut saja padamu. Sayang, kamu sangat memahamiku. Aku sayang kamu. Kau kan suamiku. Kalau aku tak menurut, aku menurut pada siapa? Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan berusaha dan bekerja untuk keluarga kita. Agar kamu dan Nana bisa hidup dengan nyaman. Aku mempercayaimu. Aku mandi dulu ya. Oke. Sekarang Wanda semakin susah untuk dibohongi. Kenapa kamu di sini? Kak Haris, apa kau menyalahkanku? Astaga, kenapa kamu bisa bangga dengan perbuatanmu itu sih? Kak Haris, aku tak bermaksud untuk membuatmu marah. Aku terlalu mencintaimu. Aku cuma mau mempermalukan Wanda. Aku tak tahu kalau ibumu ada di kamar itu. Kamu... Kak Haris, sejak kecil aku sudah yatim. Kalau bukan karena Bibi, aku bisa mati. Kaulah orang yang paling kucintai. Bagaimana aku bisa melukaimu? Aduh, kenapa kamu bicarakan ini? Aku selalu melihatmu sebagai adikku, jadi memang tugas kami untuk merawatmu. Kak Haris, apa kau memaafkanku? Sarah, kamu... Kak Haris, kau tak suka?
lepaskan aku dulu. Secantik apa sih si tua Wanda itu? Selain membantumu dengan desain, apa yang bisa dia lakukan? Iya, soalnya Wanda itu kan emang istriku. Kak Haris, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memisahkanmu dari Wanda. Aku cuma mau berada di sisimu selamanya. Haris, inikah janji dan jaminanmu? Sayang, kau sudah pulang? Ya. Ibu main mahjong dan masih belum kembali. Dan Nana masih tutor. Kita makan dulu ya. Oke. Halo? Biar ku angkat dulu ya. Oke, aku segera datang. Sayang, ada masalah mendesak di perusahaan. Aku harus segera kembali. Ini sudah malam, kau masih mau lembur? Astaga, aku membuat Pak Bagas marah lagi. Kalau aku nggak kerja keras, gimana aku naik jabatan dan naik gaji? Jadi sayang, makan sendiri dulu, oke? Kalau aku pulang malam, aku akan tidur di perusahaan. Halo? Apa ini kantor polisi? Aku mau melaporkan bahwa ada prostitusi di Hotel Harper. Buka pintu. Ini polisi, sedang bertugas. Jangan bergerak. Apa yang kalian mau? Kami dapat laporan ada prostitusi. Kalian berdua pergi bersama kami. Kalian takut kan? Kenapa kalian harus takut saat kalian tidak melakukan hal yang ilegal? Ayo. Kami memahami situasinya. Suruh istrimu datang untuk menjemputmu. Hah? Telepon sekarang. Oke. Halo, sayang. Bisakah kamu datang sebentar? Aku ada di kantor polisi. Iya, oke. Silakan masuk. Sayang. Aku adalah istri Haris. Suamimu dicurigai melakukan tindakan buruk. Silakan tanda tangani surat untuk membebaskannya. Pak, bisakah aku bicara dengan suamiku? Oke, silakan bicara. Bu, mohon ikut keluar. Kenapa kamu duduk di sini? Cepat tanda tangan suratnya. Sayang, kau masih tak mengaku kepadaku. Semua ini salah paham. Salah paham? Salah paham kalau kau dan Sarah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi? Astaga, jangan terlalu dipikirkan. Cepat tanda tangani dan keluarkan aku, itu penting. Wanda, apa maumu? Sayang, beritahu aku. Kalau perusahaanmu tahu kau dibawa ke kantor polisi karena selingkuh, apakah masih naik jabatan? Apa maksudmu? Sayang, selama kau tanda tangani kontrak properti ini menyetujui untuk mengubah rumah kita, lalu akan segera aku tanda tangani dokumen ini. Kamu mau mengancamku lagi? Oke, kalau tak melakukannya, ku telepon ibu biar dia yang bayar dendammu. Aku tak tahu ibu kuat menahan rasa malu atau tidak di umur segitu. Kamu... Haris, aku tak suka memaksa orang. Waktu kita beli rumah itu, orang tuaku yang membayar uang mukanya. Uang renovasi juga dari tabunganku. Bertahun-tahun membayar pegadaian. Aku berkontribusi banyak. Saat kita menikah, kau bilang akan menambah namaku. Tapi sampai sekarang, kau undur terus. Haris, tanda tangan atau tidak, itu keputusanmu. Sayang, jangan khawatir. Akan ku tanda tangani. Kamu keluarkan aku dulu. Setelah kita pulang, aku pergi dengan ibu untuk melakukannya. Baiklah, kalau kau tak melakukannya, biar aku sendiri yang menelpon ibu, oke? Jangan. Oke, ku tanda tangani. Sayang, aku tak bermaksud merepotimu. Kau tahu sendiri kan, ibu tak suka pada Nana. Aku memikirkan Nana.
Mengalihkan rumahnya padaku seperti memberinya pada Nana. Bukannya kau mau mengamankan Nana? Iya, sudah selesai. Oke, sayang. Aku akan tanda tangan surat untuk membebaskanmu. Pak Haris, Anda sudah boleh pergi. Lihat istrimu. Dia datang untuk menjemput. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan mengecewakannya. Pak polisi benar, aku sudah kapok. Oke, kalian berdua silahkan pergi. Ya. Oh iya sayang, Hah? kalau tak ada yang mengeluarkan Sarah, dia akan ditahan beberapa hari lagi. Apa kau mau ikut campur? Astaga, itu salah dia merayuku. Aku nggak akan ada di sini, jadi dia pantas di penjara. Sayang, aku janji, nggak akan aneh-aneh lagi. Ayo, kita pulang. Haris, ternyata kau masih saja egois. Wanda, apa yang kau mau? Kalau bukan karena aku yang membayar dendamu, kau mungkin masih di penjara sekarang. Haris itu tak punya hati, tak peduli kau hidup atau mati. Dan kau masih mengikutinya? Wanda, jangan coba-coba cari masalah ya. Kita itu teman masa kecil. Kau tak bisa mencintainya karena kau tak kompeten. Aku beritahu kau, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, Haris akan mengusirmu dari rumah itu. Yang akan berdiri di sampingnya, itu cuma aku. Kalau Haris peduli denganmu, kenapa dia meninggalkanmu? Dia bahkan tak membantumu keluar. Dia cuma takut membuatku semakin marah. Sarah, pikirkan saja antara masa depan Haris dan kau. Mana yang keluarga Wiguna pilih? Kurang ajar, diam kau! Sarah, tidak ada masalah personal antara kita. Hanya karena seorang lelaki membuatmu seperti ini. Kak Sarah? Bibi, Tania, aku membawakan kalian buah. Keluarga kami tak menerima hadiahmu. Bawa barangmu pergi. Sekarang. Bibi, apa maksudmu itu? Apa maksudku? Karena ulahmu. Keluarga Wiguna jadi sangat malu. Wanita dengan hati serigala dan berut ular tak pantas masuk ke sini. Bibi, biar ku jelaskan. Dasar jalan. Kau diam. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku dulu menyukaimu. Untung saja Haris dan Wanda belum cerai. Kalau tidak, wanita sejahat kau menikahi keluarga Wiguna. Siapa yang tahu suruh apa rumah ini karenamu? Wanda, kau pulang? Aku sudah masak sop. Ayo makan. Sarah juga di sini. Ayo duduk dan makan dengan kita. Aduh, jangan berdudukkan dia. Dia datang untuk mengantarkan sesuatu. Nana, duduk dengan nenek ya. Nana, jangan takut. Duduk di sana ya. Ibu, ajak Kak Sarah untuk makan dan duduk dengan kita. Hei kau, ambilkan sup untuk kami. Baik. Mama, bukannya biasanya kau bersama Papa, tapi sekarang malah bersama Tante Sarah. Nana, makanlah. Jangan bilang yang aneh-aneh. Wanda, sebelumnya aku... Ibu, kita ini keluarga. Masa lalu, biarlah masa lalu. Oke? Kau benar. Kita ini keluarga, tak perlu saling dendam. Nah, ayo, makan-makan. Dasar muka dua. Sarah, Ada yang mau kau bicarakan? Melihatku seperti ini kau pasti sangat puas kan? Wanda, ku beritahu ya, aku tidak sepertimu. Kau itu cuma pembantu yang melayani keluarga Wiguna. Kau tidak berhak untuk sombong. aku berbeda darimu. Kau bodoh dan egois. Semua yang kau alami hari ini, itu karmamu. Semua yang menyakitiku sepertimu, kalian tidak akan kabur. Apa? Jadi semua ini perbuatanmu? Wanda, harus ku beritahu. Aku harus mengeksposmu. Oke, pergi beritahu dia. Sekarang siapa dari keluarga Wiguna yang masih mempercayaimu? Wanda, ku beritahu ya, aku tak akan membebaskanmu. Wanda? Wanda, kamu nggak apa-apa? Sarah, apa maumu dengan Wanda, ha? Sayang, Tara tak bermaksud melakukannya. Jangan salahkan dia ya. Haris, Wanda itu berniat buruk. Ibu diam-diam di video, kita ditangkap polisi. Semuanya salah dia. Sayang, aku tahu Sarah kaget apapun pendapatnya tentangku. Aku tak apa. Walaupun kau masih menyukainya, aku tak komplain. Aku hanya berharap keluarga kami bisa tenang. Lagi pula, bukannya kau akan naik jabatan. Aku juga tidak mau merepotimu. Benar juga. Aku akan naik jabatan, tapi aku masih butuh Wanda untuk menggambar desain untukku.
Sarah, gak masalah kamu godain aku, tapi jangan fitnah Wanda. Pergi dari sini, aku gak mau lihat kamu. Kak Haris, kau sungguh mau meninggalkanku demi Wanda? Wanda itu istriku, wanita paling aku cintai dalam hidup ini. Kamu bahkan gak pantas dibandingin sama dia. Kak Haris. Keluar. Kenapa suruh aku kesini, ha? Kak Haris. Ya. Kak Haris, Wanda itu wanita penuh licik. Kau dan Tante sudah ditipu olehnya. Cukup ya, Sarah. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Dan jangan telepon aku lagi. Kak Haris, apa bagusnya sih Wanda? Bukannya dia cuma orang yang gambar beberapa desain buatmu. Dasar bodoh. Kamu tahu apa? Apa yang Wanda bisa bantu? Aku juga bisa. Aku juga desainer. Kalau dia bisa gambar desain, aku juga bisa. Kak Haris, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Beneran? Ya, kebetulan. Lusa perusahaan ada kompetisi desain. Yang desainnya paling bagus bakal jadi manajer departemen. Kalau kamu bisa bantu aku menang, aku bakal pertimbangin kamu buat tetap di keluarga Wiguna. Kak Haris, tenang saja. Aku pasti akan membantumu mengalahkan yang lainnya. Tania? Wanda? Wanda sudah gambar banyak desain. Kalau aku pinjam satu sebentar, mungkin dia tak akan tahu. Sarah? Kenapa kau di rumah keluarga Wiguna? Aku kembalikan kunci. Wanda, biar ku beritahu. Haris sudah tahu sifat aslimu. Tunggu saja kau diusir dari sini. Oke, aku juga ingin lihat bagaimana aku diusir dari keluarga Wiguna. Dasar nakal, jangan terlalu sombong kau. Wanda, tunggu saja aku pakai desainmu untuk bantu Haris jadi kepala departemen desain. Mulai sekarang, aku akan jadi orang paling penting di samping Haris. Tidak ada tempat buatmu di keluarga Wiguna. Mimpi lagi. Ada yang menyentuh desainku. Sepertinya sebelum Haris dan Sarah melakukan sesuatu, aku akan memimpikannya. Sarah, kalau kau mau pakai desainku buat terbaik, maka aku biarkan kau merasakan bagaimana rasanya jadi yang terbaik. Jam 3:30 sore di kafe sudut. Jangan pergi sebelum kita bertemu. Wanda, telepon tadi kurang jelas. Sebenarnya ada apa? Haris telah selingkuh. Aku memergokinya beberapa hari yang lalu. Haris, saya brengsek itu. Kau rela tinggalkan pekerjaan dan jadi ibu rumah tangga. Sekarang kau sudah tua dan dia berani selingkuh. Tidak bisa. Makin dipikirkan makin marah. Kau sudah menikah bertahun-tahun, kau sudah banyak berkorban untuknya. Cowok itu, kalau berani selingkuh hari ini, besok dia bunuh istrinya. Masalah ini tak bisa dianggap enteng. Kita harus membuatnya membayarnya. Sebenarnya, aku ada sesuatu yang mau aku minta tolong padamu. Bilang saja, selagi aku bisa.
aku akan rela berkorban untukmu. Kau tahu, setelah aku menikah dengan Haris, aku tidak pernah bekerja. Tapi sebenarnya selama ini, aku menggambar draft untuknya. Semua gambar arsitektur di perusahaannya, sebenarnya itu buatanku. Wanda, kau ini, aku harus bilang apa padamu? Dulu kau desainer yang paling dihargai oleh Bos William di departemen kita. Terus apa yang terjadi? Kau rela meninggalkan karirmu demi keluarga dan rela dihisap darahnya olehnya. Sepertinya harus pindahkan patung Buddha rasa Salesian dan kau duduk di sana. Bukannya aku sudah lihat sifat aslinya. Bicaralah, kau mau apa? Oke, kita lakukan seperti itu. Para penghisap darah dari keluarga Wiguna itu, biarkan mereka tuai apa yang mereka tanam. Tenang saja, aku pasti akan mengurusnya. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Sayang, bukannya kau bilang perusahaanmu akan adakan pesta tahunan? Kau bilang mau mengajakku. Apa perlu aku menyiapkan gaunnya? Benar juga. Pesta tahunan sebentar lagi ya. Sayang, kau menyembunyikan sesuatu dariku ya? Hah? Enggak. Aku masih belum tahu apa desain Sarah bisa bantu aku dapetin perhatian Bos William. Sebaiknya jangan terlalu cepat musuhin Wanda. Kalau kamu mau pergi tentu aja bisa. Cuma kamu kan dulu kerja di perusahaan. Dan Bos William beneran pengen kamu balik ke perusahaan untuk jaga hubungan kita. Sayang, kau tenang saja. Di depan Bos William, aku tak akan ungkapkan kalau kita adalah suami istri. Oke, kalau gitu nanti aku kasih undangannya. Makasih sayang. Kak Haris? Kak Haris? Ngapain kamu di sini? Kak Haris, desainku pasti akan membantumu dapat promosi. Aku tak mau lewatkan hari sepenting ini buatmu. Baik, jangan ganggu aku. Berdiri di samping, pokoknya jangan nambahin masalah. Halo, Bos William. Bos William. Kamu... Bos William. Aku Haris dari Departemen Desain. Oh, jadi kamu Haris. Pak Bagas, beberapa tahun terakhir ini kerjasama kita dengan grup royalty property sungguh menyenangkan. Desain Haris sangat berkontribusi. Dia pahlawan besar perusahaan kita. Bos William benar. Haris memang orang berbakat di departemen desain kita. Benar. Apa nama Haris ada di daftar promosi perusahaan? Ada apa? Desainer hebat seperti Haris gak ada di daftar promosi perusahaan. Ada. Haris juga termasuk dalam putaran promosi ini. Asalkan dia menang juara pertama di pertemuan ini, dia bakal jadi kepala departemen desain. Bagus. Dengan kemampuan desain, aku yakin kamu pasti bakal menonjol kali ini. Makasih atas penghargaannya. Aku pasti gak bakal ngecewain Anda. Para hadirin, aku Tania, desainer arsitektur Akasia. Hari ini, aku mau laporkan ke perusahaan desainer Haris mencuri karya orang lain. Dia lakukan persaingan tak sehat dalam kontes desain ini. Haris, sebenarnya ada apa ini? Bos William, jangan dengerin omong kosongnya. Pak Bagas, selama bertahun-tahun, aku udah gambar banyak desain. Kamu paling tahu ini. Tolong bilangin sesuatu. Tania, turun dari sana. Walaupun kamu iri aku disukai sama Bos William, kamu gak bisa fitnah aku. Kenapa aku harus iri dengan pencuri yang curi karya orang lain? Baik, Tania, terus kamu bilang desain itu digambar orang lain. Jadi siapa orangnya? Cari orang itu dan bawa ke sini. Aku juga pengen lihat siapa yang bilang aku nyontek desainnya. Desainer aslinya sebentar lagi akan tiba. Para hadirin, wanita di bawah panggung itu adalah Wanda. Dia dulu desainer arsitektur hebat di grup Akasia. Draft di tangan Haris, semuanya dia yang gambar. Apa? Desain Haris ternyata digambar Wanda. Bukannya Wanda sudah berhenti tahun lalu ya? Bagaimana Haris mendapatkan desain Wanda? Haris, apa yang diomongin Tania itu benar? Bos William,
Jangan dengerin omong kosongnya. Dia bahkan nggak kenal Wanda. Mana mungkin dia benar kan? Para hadirin, di sini aku punya desain tanda tangan asli dari Wanda. Haris, apakah kau berani tunjukkan desainmu sekarang? Kalau gitu, Haris, coba kamu tunjukkan desainmu. Haris, ada apa ini? Bos William, tolong biarkan saya jelasin. Gimana bisa desain ini sama persis? Mau jelasin apa lagi? Wanda, tolong cepat bantu aku jelasin ke Bos William kalau itu bukan salahku. Wanda, jangan takut. Meskipun kamu udah ninggalin perusahaan, kita semua tahu kemampuanmu dulu. Adapun ketidakadilan yang kamu alami, aku atas nama perusahaan pasti bakal memperjuangkan keadilan buat kamu. Bos William, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi aku juga tak tahu kenapa desain Haris bisa sama persis dengan punyaku. Namun aku percaya pada integritas Haris. Atau mungkin saja dia juga ditipu orang lain. Apa? Benar, Bos William, aku benar dijebak. Kamu harus percaya aku. Hei kamu! Berhenti di situ! Kak Haris, Bos William, itu dia. Ini semua ulah Sarah. Dia yang menjebakku. Kayaknya kamu sekarang ngomong ngawur. Apa hubungannya desain kamu sama dia, ha? kenapa kau tak bicara, Haris? Kalau kau tak salah, kau takkan takut hantu begitu pintu. Kalau kau tak mencuri desain Wanda, dari mana asal desainnya? Tania, apa sih urusanmu di sini? Bisa jadi kamu yang menjebakku kan? Kamu mau aku kehilangan kualifikasi? Berani karena benar, takut karena salah. Kau bilang aku mencelakaimu, tunjukkan buktinya. Selama kau bisa buktikan kalau omonganku salah, hukuman apapun dari perusahaan akan kuterima. Kamu... Cukup, Haris. Kamu harus jelasin masalah ini dengan jelas. Kalau enggak, kamu yang keluar. Bos William. Bos William, dia. Desain aku diambil sama dia. Semua ini ulahnya. Apa? Bos William, aku minta tolong Sarah buat revisi beberapa detail desain. Cuman dia yang terima desain aku. Mungkin dia bersekongkol sama Tania dan menjebak aku. Tidak, Kak Haris, kau tak bisa kau berdesain, tapi ingin jadi kepala departemen. Aku lakukan ini semua untukmu, makanya curi desain Wanda. Apa? Jadi beneran Wah, dia yang ternyata nyuri? begitu. Dia curi sama dia. Nggak nyangka ya, Haris ternyata orangnya kayak gitu. Dia nggak bisa gambar desain sendiri, tapi malah pakai trik kecil. Benar, kalau saja Tania tak membongkar ini, siapa tahu berapa lama Bos William akan ditipu Haris. Jadi kamu pikir desain Haris yang sebelumnya juga curian? Ngomong apa sih kamu? Dasar wanita jahat. Kamu mau menjebak aku ya? Kalau tak mau ketahuan, ya jangan lakukan dong. Tak peduli seberapa banyak kau jelaskan itu tak ubah fakta, desainmu itu hasil curian. Haris, jangan harap bisa pakai desain orang lain untuk jadi kepala departemen. Kamu... Bos William, desain Haris asalnya tidak jelas. Semua desain sebelumnya di perusahaan mungkin perlu diselidiki ulang dan mencegah perusahaan kita punya orang korup seperti itu. Tania, sebenarnya kamu itu mau apa sih? Aku nggak ganggu kamu. Kenapa kamu malah menjebakku? Aku cuma tak tahan lihat beberapa orang cuma peduli penampilan luar, cuma pentingkan diri sendiri, jadi aku bertindak atas nama Tuhan. Tania benar, integritas karyawan paling dihargai di perusahaan. Pak Bagas, panggil polisi. Kita selidiki masalah ini sampai tuntas. Apa? Panggil polisi? Wanda, masalah ini ada hubungannya dengan desain. Aku harap kamu bisa jadi saksi perusahaan buat perjelas penyelidikan. Aku akan lakukan apapun yang kau bilang. Wah, ada apa ini? Sekali petugasnya. Halo, Nyonya. Setelah diselidiki memang benar Sarah mencuri desain Wanda. Ternyata Wanda, benarnya. Sarah telah langgar hak pribadimu. Kamu mau lanjut selesaiin secara pribadi atau lanjut ke proses hukum? Saya mau lanjut ke proses hukum. Ya Wanda. Sarah, aku sudah memberimu kesempatan tapi kau tak mengambilnya. Kalau begitu, kau harus membayarnya
kesalahan yang kau buat. Nyonya Wanda, kalau gitu saya akan bawa Sarah ke kantor polisi. Kami butuh kerjasama lebih lanjut buat penyelidikan. Saya akan hubungi kamu nanti. Tidak masalah. Sarah, mohon ikut kami buat penyelidikan. Kak Haris, tolong aku. Semua yang kulakukan untukmu. Kak Haris, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Wanda sudah banyak gambar desain untukmu. Sekarang dia datang untuk balas dendam. Hari ini aku dibawa ke kantor polisi. Dan besok giliranmu. Diam kau ya! Aku mencuri desainnya. Tapi kau juga tidak polos kan? Selama ini kau andalkan Wanda untuk naik gaji dan promosi di perusahaan. Haris, orang yang tak punya perasaan sepertimu tak akan punya akhir yang baik. Bos William, Haris, aku selalu kagum sama desain kamu. Gak nyangka kamu malah nyuri hasil kerja keras orang lain. Bos William, tolong biarkan aku jelasin. Kita punya bukti dan saksi. Masih mau jelasin lagi? Wanda, tolong cepat bantu aku jelasin ke Bos William. Desain ini beneran punya aku. Aku sama sekali nggak nyontek punya kamu. Sarah sudah jelaskan dengan jelas. Selama ini kau bisa bertahan di perusahaan, semua berkat desain Wanda. Dan kau masih menyangkal di saat seperti ini? Tak tahu malu. Dasar, kamu itu mau apa? Aku cuma tertahan melihat Wanda dimanfaatkan olehmu. Jadi aku maju untuk perjuangkan keadilan. Bos William, kau selalu tahu bakat desain Wanda. Aku sungguh tak tega melihat bakat Wanda terkubur lagi. Makanya aku atur pembongkaran kedok Haris hari ini. Wanda, waktu kamu resign dari perusahaan tahun itu, aku rasa sangat menyesal. Sekarang insiden memalukan ini terjadi di perusahaan. Aku pasti bakal tindak tegas Haris. Perjuangkan keadilan buat kamu. Aku baik-baik saja, Bos William. Cuma, Haris kan di perusahaan sudah bertahun-tahun. Walaupun belum mencapai hal besar, dia sudah bekerja keras. Aku harap Bos William bisa pertimbangkan ini dan memaafkannya. Bos William, aku udah di perusahaan bertahun-tahun. Aku karyawan paling lama di perusahaan. Tolong kasih saya kesempatan lagi, boleh? Perusahaan gak bisa memelihara orang yang hatinya gak lurus sepertimu. Kamu nyuri desain orang lain dan ngambil bonus perusahaan. Kamu beruntung aku gak panggil polisi. Mulai hari ini, keluar dari perusahaan. Haris, kamu dipecat. Apa? Haris, waktu kau bersantai dan memanfaatkan Wanda untuk naik pangkat, apakah kau pernah berpikir akhirnya akan seperti hari ini? Tidak. Kau orang yang tak tahu terima kasih. Kau hisap darah Wanda, bahkan bersekongkol dengan Sarah untuk menyiksa Wanda. Ternyata itu kamu. Wanda, beraninya kamu menjebakku. Sialan, kenapa kamu menjebakku? Haris, kamu gila. Satpam, usir dia dari sini. Mulai sekarang, Haris gak boleh masuk perusahaan. Dasar nakal, dasar pengecut. Tunggu saja. Aku pasti gak akan biarkan kalian lolos. Wanda, kamu gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Perusahaan udah tindak tegas Haris atas nama kamu. Haris manfaatin desain kamu buat naik pangkat. Itu udah cukup bukti betapa hebatnya kamu. Aku, atas nama perusahaan, mengundangmu kembali ke departemen desain. Kamu setuju? Wanda, aku setuju. Kamu setuju kembali ke perusahaan, itu bagus sekali. Aku bakal langsung arahin ke departemen desain buat nunjuk kamu sebagai kepala desain. Wanda, kau sudah terikat dengan keluarga Wiguna bertahun-tahun. Akhirnya kau bisa lepas dari keluarga itu dan mulai lagi karirmu. Benar, aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah membantuku kembali bekerja. Kenapa berterima kasih padaku? Orang yang paling kau syukuri adalah dirimu sendiri. Tapi kita sudah sekongkol bikin Haris kehilangan pekerjaan. Apa dia akan nekat dan mengganggumu? Tak apa. Lagi pula, aku sudah putuskan untuk cerai dengan Haris. Selain itu, semua yang jadi hakku sudah kuambil kembali dari keluarga Wiguna. Mulai sekarang, aku tak mau lagi terlibat dengan mereka. Baguslah kalau kau punya rencana. Tapi, kalau kau butuh bantuanku, bilang saja ya. Tumpanganku sudah datang. Jadi kau pulang dulu. Kau juga pulang cepat ya. Iya. Dah. Dadah. Berdiri tegak. Kalau tak bisa, besok tak makan. Apa yang kalian lakukan? Sedang lakukan apa? Wanda, kau pikir kau sudah dewasa sekarang? Beraninya bikin masalah di pesta tahunan perusahaan Haris yang bikin dia kehilangan pekerjaan. Kalau aku tak beri pelajaran kalian berdua, ibu dan anak nakal, kalian bakal pikir bisa seenaknya di keluarga Wiguna? Haris sudah menyinggung orang dan dilaporkan.
Itu tak ada hubungannya denganku. Masih keras kepala? Nana, main dulu di kamarmu sebentar, ya? Iya, Mama. Ayo. Pemberontakan, ini pemberontakan! Wanda, apa kau masih menganggap kakakku? Hah? Beraninya kau menyentuh ibuku? Apa kau tak takut kakakku mengusirmu dari keluarga Wiguda? Haris, Wanda membuatmu kehilangan pekerjaan. Kau cerai saja sekarang dan usir dia dari rumah kita. Ada apa? Melihatku sudah tak berguna lagi, kalian buru-buru mau mengusirku ya? Ceraikan aku untuk menikah dengan Sarah. Sayang sekali, dia masih di kantor polisi sekarang. Aku takut dia tak ada waktu untuk mencilat keluarga Wiguda. Kau? Haris, kau sungguh mau menceraikanku? Aku... Kak, kenapa kau takut padanya? Walaupun tanpa Kak Sarah, kalau kau menikahi orang lain, itu masih lebih baik daripada wanita licik ini. Wanda, cepat kemasi barang-barangmu dan keluar. Jangan ganggu keluarga Wiguda kita. Tapi kalau aku cerai dengan kakakmu, bukan aku yang harus pergi. Apa maksudmu? Haris, ceritakan pada mereka apa yang sudah kau lakukan. Haris, apa maksud Wanda itu? Enggak ada apa-apa, Bu. Ibu, kalau Haris tak enak untuk cerita, biar aku yang ceritakan sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, Haris ditangkap di kantor polisi karena selingkuh. Karena dia tak mau masalahnya berlanjut, dia alihkan nama rumah kita padaku. Jadi, pemilik rumah ini sekarang, itu adalah aku. Apa? Wanda, hebat juga kau. Ternyata kau berani mengincar rumah kami. Kau hajar kau. Kau. Kalau kalian sudah putuskan aku dan Haris harus bercerai, Haris, kau siapkan surat cerainya ya. Begitu ditandatangani, kalian semua bisa keluar dari rumahku. Hebat sekali kau. Lihat, wanita macam apa yang kau nikahi, nak? Kalau bukan karena penurut dan patuh dulunya, mana mungkin bisa masuk ke keluarga Wiguda kita? Dan sekarang lihat, dia sudah menipu semua harta keluarga Wiguda kita. Udahlah, Bu. Jangan banyak ngomong. Ibu, Aku jangan banyak omong. Bukannya semua ini kulakukan demi kau? Hah? Kau putra satu-satunya di keluarga. Wanita itu selama ini cuma melahirkan anak perempuan. Dan aku masih berharap Sarah bisa memberimu anak laki-laki dan perempuan. Dan apa hasilnya sekarang? Sarah juga kena masalah sekarang. Si Wanda ini sungguh pembawa sial. Ibu, aku nggak bisa cerai sama Wanda sekarang. Rumah ada di tangannya. Kalau cerai, aku pergi dengan tangan kosong. Dasar pengecut kecil. Aku tak percaya tak bisa menghadapimu. Ibu, apapun yang terjadi, aku nggak bisa cerai sama Wanda sekarang. Rumah ada di tangannya. Setelah cerai, aku akan pergi dengan tangan kosong. Benar. Kita tak bisa biarkan wanita itu menipu semua aset keluarga Wiguda kita. Kak, tapi kurasa Wanda sudah niat sekali mau cerai denganmu. Itu tak bisa. Kita belum mengusir dia dari keluarga Wiguna. Kalau dia berani minta cerai, Haris, beberapa hari ini kau harus lebih perhatikan dia, ya? Nanti aku pasti cari cara biar dia tak jadi cerai denganmu. Sayang. sudah siapkan surat cerainya belum? Sayang, kamu itu ngomong apa sih? Kita kan hidup damai, ngapain juga harus cerai? Ibu juga sudah bilang begitu hari ini. Lagi pula, pernikahan kita tak perlu diteruskan lagi. Kau dan Sarah memang lebih cocok. Aku tak akan menghalangimu. Sayang, aku dan Sarah nggak ada hubungan apa-apa. Dia yang keras kepala dan nggak mau tahu. Dia nyuri desain kamu terus malah nyeret aku juga. Aku benci banget sama dia. Gimana mungkin aku mau hubungan sama dia? Sayang, ingat nggak waktu nikah dulu? Kita kan janji, mau sakit, tua, atau mati pun kita nggak bakal ninggalin satu sama lain. Tolong maafin aku ya. Aku sumpah, bakal kasih kamu yang terbaik. Haris, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kau tak bisa jaga diri, jangan salahkan orang lain. Ingat, siapkan surat cerainya. Kita cepat-cepat selesaikan ini. Nak, kau sudah membujuk Wanda. Rumah itu sekarang punya dia. Kau tak bisa cerai begitu saja. Tentu aku tahu, Wanda juga udah bulat mau cerai sama aku. Aku salah nilai dia, nggak nyangka dia bisa tega dan kejam. Perempuan ini, Sarah diangkut untuk diperiksa dan dia membuatmu kehilangan pekerjaan. Keluarga kita jadi berantakan dan dia mau kabur begitu saja. Itu mimpi. Ibu, katanya ibu punya cara biar dia nggak cerai sama aku. Sebenarnya gimana caranya? Serahkan pada ibu. Kau tinggal pura-pura menyesal di depannya, lalu bujuk dia baik-baik. Aku udah senyum sama dia tiap hari, tapi dia dingin banget. Sial banget rasanya. Nah, sabar sedikit. Sekarang rumah, uang semua di tangannya. Kalau kau bercerai dengannya, keluarga kita tak akan punya apa-apa. Aku ngerti.
Wanda, kau sudah pulang? Aku sudah masak. Mau makan bareng? Kau sudah siapkan surat cerainya? Aduh, lihat deh anak ini. Kenapa sih dia keras kepala sekali? Sekarang Haris juga sudah putus dengan Sarah. Bahkan, dia janji mau berhidup yang baik. Jadi maksudmu, masih tetap mau minta cerai? Kalau kau tak mau siapkan surat cerainya, ya sudah, nanti aku cari pengacara. Nanti kau tinggal tanda tangan saja. Sayang, aku sudah sadar sama semua kesalahan aku. Tolong maafin aku. Lagian aku juga sudah kehilangan pekerjaan. Kamu tega ninggalin aku kayak gini. Nana juga masih kecil kan? Kamu tega biarin dia kehilangan ayahnya? Iya, Wanda. Lihat deh, gara-gara kau, Haris jadi kehilangan pekerjaan. Ibu saja tak menyalahkanmu, tapi masih keras kepala. Haris kehilangan pekerjaan? Itu karena dia dan Sarah mencuri desainku. Ikut lomba terus ketahuan, jadi nama mereka rusak sendiri. Itu tak ada hubungannya denganku kan? Maksudmu apa sih? Jadi memang pantas Haris begitu? Memangnya tidak. Wanda! Waktu aku menikah dengan Haris, aku rela tinggalkan pekerjaan untuk jadi ibu rumah tangga di keluarga ini. Terus aku bikin desain untuk suamiku. Kalau pelihara anjing, pasti balas budi. Tapi dia cuma bisa bohong dan menyakitiku. Sudahlah, buat apa ungkit masalah lama sekarang? Sudah. Orang bilang keluarga rukun itu rezekinya lancar. Tapi rukun kalau rumah tangga benar. Ada apa dengan rumah ini? Kenapa berakhir di tanganku? Karena Haris selingkuh dengan Sarah kan? Mulai dari hari ini, kau pantas pergi dengan tangan kosong. Wanda, bagaimana sih ucapanmu? Menyakitkan sekali tahu. Haris tahu dia salah. Dia janji akan beri perlakuan yang baik. Macan tutul tak akan berubah belang. Haris, kau bilang apa saja juga percuma. Aku pasti mau cerai di pernikahan ini. Wanda? Wanda? Lihat deh siapa yang datang. Ayah, ibu, silahkan minum teh. Iya. Wanda, kenapa kau diam di situ? Ayo sini, duduk dulu ya. Ibu, kenapa ibu datang ke Jaya? Sayang, sejak kita nikah, ayah ibu kan gak pernah ke Jaya. Makanya aku mikir buat ngajak mereka datang ke Jaya. Biar senang-senang habisin waktu bareng kamu sama anak kita. Benar sekali, Haris ini memang perhatian sekali. Beberapa hari yang lalu malah minta ibu mertuamu yang menelpon kami, cari supir dan pesan tiket. Ini semua demi keluarga kita bisa berkumpul lagi. Ayah, ibu, kalian pasti capek. Istirahat dulu ya sebentar. Haris, ikut aku ke kamar sebentar. Oh, oke. Ya sudah sana. Ibu, aku kesana dulu ya. Iya. Haris, sebenarnya apa maumu? Sayang, bukannya aku udah bilang ayah sama ibu tuh kangen sama kamu. Jadi aku undang mereka ke Jaya. Apa kau tak jijik ngomong seperti itu? Sayang, aku tahu kamu sudah kecewa sama aku sekarang. Aku bahkan gak berharap kamu maafin aku lagi saat ini. Lihat aja nanti, aku pasti bakal bikin kamu luluh. Haris, jangan pura-pura munafik di depanku. Aku bukan Sarah. Rayuan manismu tidak akan mempan. Sayang, Jangan menyentuhku. sayang, aku ngerti kamu lagi marah sama aku. Tapi ayah dan ibu lagi duduk di luar. Kamu mau mereka jadi kepikiran? Kau mengancamku. Ya mana mungkin lah. Aku kan mikir kalau ayah itu punya sakit jantung. Makanya aku bawa dia ke rumah sakit yang besar buat diperiksa. Coba pikir deh, penyakit lama ayah kan gak kuat kalau marah. Kalau ayah dan ibu tahu kamu mau cerai sama aku, gak tahu bakal jadi masalah besar. Sayang, ayah sama ibu lagi di luar sekarang. Kamu beneran tega nyuruh mereka pulang? Haris, ku beri peringatan ya. Mending kau jangan main di belakangku. Begitu orang tuaku pulang, kita langsung urus cerai. Oke. Perempuan sialan, kamu kira cerai sama aku segampang itu ya? Mimpi. Jangan harap bisa bawa apapun dari keluarga Wiguna.
perusahaan belakangan ini lagi ribut gara-gara masalah kamu. Sekarang kamu nyari aku. Tenang, aku nggak nyari kamu buat kerjaan. Aduh. Terus, kamu mau apa? Sini, aku bisikin. Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa. Tenang, rahasia kita. Beneran nggak apa-apa nih. Nggak usah mikir ini oke atau enggak. Ikutin aja apa kataku. Ini... Gandhi, beberapa tahun ini kamu magang di bawahku kan? Sering banget keadaan ribet. Dan aku sering banget pura-pura nggak lihat. Coba pikir, kalau orang-orang di kantor tahu semua desain kamu itu dibeli pakai uang. Apa orang senggak kompeten kayak kamu masih bisa ada di sini? Haris! Aku bakal lakuin sesuai katamu. Ibu, Wanda, beritahu aku yang sebenarnya. Ibu mertuamu tak berlaku baik kan? kenapa tiba-tiba bilang begini? Nah, kau sudah kuat dari kecil. Waktu sekolah dulu, seberat apapun, kau tak pernah mengeluh. Ayah dan ibu jauh di sini. Kalau kau dan Haris sungguh ada masalah, kau cuma pendam sendiri. Aku tak apa. Ibu dan ayah tak usah khawatir denganku. Beritahu pada ibu, kenapa kau tiba-tiba mau bekerja waktu kau dan Haris menikah? Bukannya sudah disepakati, Haris yang urus urusan luar, kau yang atur rumah. Sekarang tiba-tiba mau kerja. Bagaimana mau hidup bahagia coba? Karena kamu sudah nikah sama Haris, kamu mending tenang aja dan jalani hidup baik di rumah. Keluar rumah seharian, gimana mau? Kelihatan benar coba. Ayah, sekarang sudah zaman apa coba? Aku cuma mau kerja kok. Ayahmu memang orangnya to the point. Meski bicaranya belak-belakan, tapi benar. Kau sudah menikah dengan Haris. Ya harus utamakan Haris kan? Bu, kemampuanku juga tak kalah dengan Haris. Aku juga bisa kerja dan cari uang. Nenek, Mama tuh hebat sekali loh. Lukisan yang Mama gambar bahkan lebih bagus dari Papa. Anak ini, kau tahu apa sih? Kamu itu, ngomong apa sih sama anak seharian? Aduh, sudahlah, sudah. Kan dokter sudah bilang, jantung ayah harusnya tak boleh marah. Ngomong dengan anak kita, malah ngoceh lagi. Ibu, ayah, Haris datang, ayo duduk. sayang, sama ayah dan ibu pasti capek. Aku sudah pesan ruang makan, mau ajak makan malam bareng. Aduh, tak usah repot-repot, kita bisa masak sendiri di rumah, tak apa kok. Masa dibilang keluar uang sih? Ibuku malah bilang jangan sampai nggak perhatiin kalian. Lagian, ngajak kalian makan, nggak bisa dibilang keluar duit juga. Tak bisa dibilang keluar duit juga. Orang tua Wanda ya orang tuaku juga. Mau berapapun kalau buat kalian, rasanya tetap kurang. Wanda bisa nikah sama kamu, ibu jadi tenang sekarang. Kalian bisa hidup bareng dengan baik, itu yang paling penting. Iya benar, tadi saja aku masih menasihati Wanda. Kenapa tiba-tiba mau kerja segala? Aduh, kalau tidak, nanti Haris bisa marah loh. Ibu, kalau Wandanya mau kerja, aku akan dukung sepenuhnya. Siapa bilang perempuan harus di rumah jagain anak? Kalau dia mau wujudin nilai hidupnya, aku yang geser kerjaan aku di rumah buat jagain Nana. Haris, kau sungguh setuju Wanda bekerja? Tentu, Wanda itu istri aku. Dia ngelakuin apapun aku pasti dukung. Ayah, ibu, tenang aja. Aku pasti bakal jagain Wanda baik-baik. Ayah, aku tuangin air ya. Oh. Cuma numpang hidup, tapi tidak tahu malu. Minta maaf. Kau ngomong apa? Aku bilang, minta maaf pada orang tuaku. Sudahlah Wanda, ayo makan, ya. Tania, kau tak mengerti bahasa manusia ya? Wanda, apa sih yang membuatmu sama sekali? Tania, cepat minta maaf sama om tante. Cepetan. Aku mengatakan kebenaran kok. Minta maaf gak? Haris, Tania kan masih kecil. Kita juga sudah tua. Tak perlu ribut dengannya kan? Ibu, si Tania ini dari kecil memang dimanjain banget. Hari ini dia harus banget minta maaf sama dua orang tua itu. Tania, sekarang juga minta maaf. Aku? Om, Tante, maaf ya. Iya. Tak apa. Ayo semuanya, makan. makan Ya, yuk. ayo makan. Wanda, ikut ibu ke kamar mandi sebentar ya. Bu,
Gimana kalau aku yang temenin ibu? Ah, tidak usah. Kalian makan saja dulu. Iya. Bu, apa ada sesuatu? Wanda, ibu mau tanya. Ibu mertuamu tak memperlakukanmu dengan baik ya? Bu, ibu kan sudah tua. Jadi sebenarnya tak perlu khawatir lagi dengan urusanku. Bu, kau terlalu berlebihan. Ibu mertuaku baik sekali kok. Lihat deh, hari ini beliau sengaja mengundang ibu dan ayah kan? Tapi adik iparmu itu... Bu, Tania itu cuma ceplas-ceplas ngomongnya. Tak usah dipikirkan. Yang penting, ibu dan ayah sehat. Tapi, si Haris itu juga tak jahat kok. Hari ini, dia malah membelamu juga. Aku dan ayahmu cuma ingin kau bahagia. Kalau Haris sungguh peduli padamu, ya sudah seharusnya kau jaga baik-baik keluarga ini ya. Bu, urusanku dan Haris, biar aku yang atur sendiri. Oh, Wanda, jujur saja pada ibu, kau sungguh mau pisah dengan Haris kan? Kenapa tiba-tiba ibu bahas ini? Wanda, kau sungguh... Bu, jangan pikir aneh-aneh. Anak ibu satu ini, semua yang kejadian dipendam sendiri. Ayah dan ibu cuma mau menjagamu, tapi kadang bingung bagaimana caranya. Ayah dan ibu tak usah khawatir dengan urusanku. Aku bisa jaga diri kok. Ayah dan ibu cukup jaga diri sendiri ya. Iya. Ayo kita kembali. Ayah, Kau bilang apa sama mertua kita? Berhenti! Ini sebenarnya ada apa sih? Hah? Haris bilang kamu mau cerai sama dia. Apa? Wanda, ini... Wanda, aku rasa kamu sudah jadi keras kepala ya. Kamu gak mau punya keluarga yang tenang dan maksa mau kerja. Kerja sih gak apa-apa, tapi sekarang malah kamu mau cerai juga. Aku rasa sekarang kamu sama sekali gak mirip dengan istri yang baik. Kalau ada apa-apa yang ngomong baik-baik, jangan asal masuk terus teriak-teriak ke anak kita seperti ini. Sopankah begitu? Dia yang sudah gak benar. Besan, aku gak bakal setuju kalau mereka cerai. Hidup bagian keluarga Wiguna, mati pun keluarga Wiguna. Hidup bagian keluarga Wiguna, mati pun keluarga Wiguna. Apa sih yang kau bilang? Wanda kan sudah cukup dewasa. Sebagai orang tua, kita juga harus beri sedikit ruang kan? Oh, Besan. Maksud Bapak, saya tidak memberi Wanda ruang kah? Untuk minta cerai dari anak saya? Bukan begitu maksud saya. Oh, Besan, ada beberapa hal yang saya juga bingung mau ngomong atau tidak ya. Besan kita ini orangnya juga bijak. Jadi biar beliau datang untuk jadi penengah, iya kan? Coba lihat anak saya. Dia kerja keras di luar, banting tulang agar keluarga tetap jalan. Tapi anak bapak bagaimana? Hah? Dia cuma enak-enakan di rumah, tak cari uang sepeser pun. Sekarang malah enak. Dia lihat anak saya di luar kehilangan pekerjaan. Dia malah mau kerja dan minta cerai dengan anak saya. Memang ada keadilan di dunia ini, ha? Coba Ibu. bapak bilang deh. Diam, aku sering membelamu ini. Ini semua karena anak saya orangnya baik. Dia malah kepikiran ajak bapak ibu pindah ke Jaya biar bisa hidup enak. Menurut saya kalian tak pantas untuk ini. Haris itu anak yang baik. Kita semua juga tahu itu. Besan, ada pepatah bilang, di rumah dia menurut dengan ayahnya. Kalau sudah menikah dia menurut dengan suaminya. Wanda sudah masuk ke keluarga Wiguna. Dia harus menurut dan jadi menantu yang baik untuk keluarga Wiguna. Aku juga lihat Wanda kelihatan penurut dan mengerti situasi. Makanya aku setujui pernikahan ini. Kalau tidak, anak saya itu luar biasa. Masa iya? Dia mau nikah dengan cewek kampung jauh untuk jadi istrinya? Ibu, Iya, Haris itu memang hebat. Di umur segini bisa beli mobil dan rumah di Jaya. Wanda menikah dengan Haris. Itu rezeki besar untuknya. Benar kan? Sekarang malah mau cerai. Coba bapak ibu pikirkan selesaikannya. Ini... Cerai apaan? Menurut aku dia yang sudah gak betah. Gak ada aturan sama sekali. Kalau aku gak setuju, aku mau lihat apa dia berani cerai. Ayah, Anak gak tahu diri. Hey. Kalau kamu berani cerai, aku bakal... Aduh, ayah, kenapa sih? Ayah. Pergi dari hadapanku. Ayah. Sayang, kayaknya penyakit jantung ayah kamu lagi. Gimana kalau cepat-cepat kita bawa ke rumah sakit? Haris, kalau saja kau tak banyak omong, ayahku takkan begini. Dengar ya, kalau terjadi sesuatu pada ayahku, aku tak akan tinggal diam. Dasar anak tak tahu diri, kalau bukan karena anakku. Diam! Wanda,
Bu, kata dokter, ayah sekarang sudah tak apa-apa. Jadi jangan khawatir ya. Wanda, kau dan Haris itu... Bu, tidak usah khawatir padaku dan Haris. Yang penting, ibu dan ayah sehat. Kondisi ayah tak bisa tahan emosi. Walaupun kau mau cerai dengan Haris, kau harus ngomong baik-baik dengan ayah ya. Bu, kau setuju kalau aku bercerai dengan Haris? Anak cucu punya rezeki masing-masing. Di hati ibu, kebahagiaanmu yang paling penting. Ibu sudah tua sekarang. Banyak hal tak bisa ikuti lagi cara pikirnya anak-anak muda sepertimu. Tapi kau bahagia atau tidak, ibu masih bisa melihatnya. Soal cerai, nanti dibicarakan dengan ayah lagi. Bagaimana? Aku tahu, Bu. Ayah, kau sudah bangun. Ayah, kau sudah bangun? Kau sudah mendingan. Selama kamu gak bikin aku marah, aku baik-baik saja. Ayah, Perempuan yang sudah nikah harus jaga keluarganya dan hormatin mertuanya. Hal memalukan kayak cerai, keluarga Gunawan gak akan bisa terima. Ayah. Aku beli ini buat ayah. Bu, Anak ini terlalu sopan. Datang saja sudah cukup. Tak usah beli buah, buang-buang uang saja. itu sudah seharusnya. Karena Haris di sini, Wanda, kamu pulang bareng biar ibu yang jagain ayah. ayah, aku harus tetap di rumah sakit untuk menjaga ayah. Aku tak tenang kalau ibu sendirian. Apa sih yang bikin kamu gak tenang? Kalau ayah ngerasa gak enak badan, ayah tinggal cari dokter. Kamu cepat pulang sama Haris. Ayah, aku... Pulang sekarang juga. Baiklah, Wanda, karena ayah sudah ngomong begitu, kau pulang dulu saja dengan Haris. Jadi anak baik ya. Ayah, ibu, kalau gitu aku pamit dulu buat anterin Wanda pulang. Iya. Ayo sayang. Bu, kita pulang dulu, ya. Hei. Haris, kau tak capek akting terus? Kau mungkin tak capek, tapi aku cicik. Sayang, ayah sudah bilang dia suruh kamu gak cerai sama aku. Kamu mau bikin ayah marah cuma karena cerai. Haris, aku beritahu kau. Kalau kau berani ngomong apa-apa dengan ayahku, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Sekarang aja aku udah gak punya kerjaan. Apalagi yang mau kamu takutin? Dengar ya, jangan mimpi bisa cerai sama aku. Mulai sekarang kamu harus nurut tinggal sama aku. Coba deh, udah beberapa tahun kita juga hidup baik-baik aja. Kenapa sih kamu harus bikin semuanya jadi ribet kayak gini? Kau pikir kita dulu hidup baik-baik saja? Karena aku selalu menahan diri dan sabar. Kau menginjakku dan menikmati enaknya. Sekarang aku cuma mau ambil yang memang punyaku. Haris, Kenapa dulu aku bisa sebuta itu? Sampai tak melihatmu itu adalah serigala berbulu domba. Dasar binatang. Haris brengsek satu ini muka tembok banget ya. Biar tak cerai dia malah susun rencana untuk jebak ayah dan ibu. Wanda, kau tak usah memikirkanku. Apapun yang terjadi, aku akan cerai dengan Haris. Tapi Haris sekarang sudah seperti preman. Dan kondisi Om juga. Kalau kau paksa cerai, bagaimana kau bilangnya? Si Haris ini ingin rasanya ku tampar berkali-kali. Seret ke pojokan terus aku gebukin. Kau ini makin ngawur saja. Semua ini untukku tahu. Sudah, jangan marah. Lagian aku sudah pikirkan cara menghadapi Haris. Serius? Oke, ayo kita lakukan. Aku mau cari orang. Aku tak percaya kalau diberi godaan cewek cantik, si binatang Haris itu masih bisa sok suci. Biar Om dan Tante lihat sendiri kelakuannya. Walaupun Haris punya 10 mulut, tidak akan bisa menipu mereka. Halo, Haris. Kenapa belakangan ini kamu gak pernah kelihatan nongkrong? Anak-anak malam ini mau ngumpul di Gedung Kristal. Mau ikut minum gak? Enggak ah, mertua aku lagi di rumah sekarang. Aku harus nemenin mereka. Gak setia kawan banget sih. Diajak temen malah gak mau. Kenapa jadi kayak cewek sih? Haris, dulu kamu itu royal banget. Masa sekarang jadi suami takut istri beneran? Jadi benalu tau gak? Omong kosong. Mana mungkin aku jadi suami takut istri? Tunggu aja, aku kesana sekarang. Semuanya udah beres. Ingat transfer uang. Tenang saja. Kalau semuanya lancar, aku takkan punya utang sebesar pun pada kalian. Apalagi padamu. Haris itu mata keranjang.
Nanti kalau pas waktunya, tinggal ajak dia minum. Pasti akan sukses. Aku jago banget urus sampah seperti ini. Ayo, kita bersulang dulu buat Kak Tania. Ayo. Haris, lagi nongkrong? Kok tidak kelihatan senang? Haris, Jangan ganggu aku. Haris, kita semua sudah dengar soal kondisimu. Aku tahu, itu istrimu yang membuatmu kehilangan pekerjaan. Cewek itu keterlaluan banget ya. Apaan sih? Haris, jangan banyak pikirlah. Ayo, minum dulu. Udahlah, diem. Aku lagi gak mood minum. Haris, kakak iparmu membuatmu marah, tapi kau masih baik padanya. Kau sungguh pria yang baik. Jalang itu bahkan berani berpikir untuk menceraikanku. Di mana dia menemukan pria baik selain aku? Kau benar sekali, Haris. Dia tidak bersyukur. Kalau aku jadi dia, apapun yang kau suruh, pasti akan kulakukan. Dan tidak akan kubiarkan begitu saja. Ya nah, kalau bukan karena itu, aku belum bisa cerai. Haris, sayang. Kalau kita diam-diam, dia tidak akan tahu. Sekarang Wanda menuntut perceraian. Kalau dia nggak tahu, aku nggak bisa aku biarkan dia dapat bukti di tangannya. Enggak, iya nah. Haris ini bukan tipe orang yang menginginkan milik orang lain. Wanda, Haris tak merespon. Dia mengabaikanku. Haris sombong dan gigih. Puji terus dia dan pergilah dengannya. Pasti akan berhasil. Kau tenang saja. Aku sangat paham Haris. Dia tidak akan menolak wanita yang menempel padanya. Wanda, suamimu ini sangat buruk. Aku tidak mengerti kenapa kau menikahi pria ini. Dulu aku buta, itu saja. Yang lainnya, kuserahkan padamu. Baiklah, aku paham. Kak Haris, malam ini tak ada obrolan lagi. Ayo, minum dulu. Oh, Kak Haris, kau pria yang paling sopan yang pernah kutemui. Kau Wanda yang mau menceraikanmu, tak tahu apa yang baik untuknya. Itu benar, punya keberuntungan tapi nggak disyukuri. Kak Haris, aku juga wanita. Wanita mengerti apa yang terbaik untuk sesamanya. Kak Wanda mau menceraikanmu cuma untuk menarik perhatianmu. Semakin sering dia begini, semakin sering kau harus tunjukkan kemampuanmu sebagai pria di rumah. Benarkah? Tentu saja. Saat ini, kau harus buat Kak Wanda cemburu, supaya dia tahu seberapa terkenalnya kau. Cuma dengan ini dia akan luluh. Ayo Kak Haris, minum. Ya nah. Pakai kartuku untuk pengeluaranmu dan Haris. Setelah selesai, akan kukirim uang sisanya padamu. Kak Wanda, Haris sudah masuk perangkap. Kau tak mau ambil alih. Jangan buru-buru. Ayahku masih di rumah sakit. Tunggu sebentar. Saat dia lebih sehat, lalu buat kesepakatan dengan Haris. Yana, mulai sekarang buat Haris senang. Kalau kita perlu kau beraksi, aku dan Wanda akan mengabarimu. Baiklah. Kalau begitu, hubungi aku ya. Jangan khawatir, kami semua membantumu. Takkan biarkan bajingan Haris itu terlalu lama sombong. Terima kasih ya. Di antara kita, tak usah terlalu formal.
Waktu aku di rumah sakit, Haris mengunjungiku setiap hari. Cepat perbaiki keadaan. Hiduplah dengan Haris. Kamu dengar? Kamu mau buat aku marah sampai mati? Sudah. Dokter bilang jangan marah berlebihan. Emosi ini berhenti menghukum anakmu ya. Wanda sudah besar. Sebagai orang tua, terlalu mengekang juga tak baik. Seberapa tua pun dia tetap anakku. Apa sih? Ayahmu itu keras kepala. Soal masalah Haris, akan kubicarakan baik-baik. Kau istirahatlah ya. Akan kucari dia. Kita harus pulang sekarang. Apakah sudah siap? Bukannya aku udah kasih tahu, mertuaku akan pulang. Kenapa kamu ada di sini? Aduh Kak Haris, sudah beberapa hari kita tak bertemu. Aku merindukanmu tahu. Lihat tuh, ini jam yang dengan hati-hati kupilih untukmu. Harganya 100 juta. Buka dan lihatlah. Apakah suka? Jam Rolex warna hijau. Sudah kubilang aku menyukaimu. Kenapa tak percaya? Ya. Jadi Kak Haris, apa kau mencintaiku? Iyalah, cinta mati dong. Aku tidak percaya. Aku berhari-hari mencarimu dan kau tak pernah menemuiku. Aku tidak mau lagi memberimu jam ini. Sayang. Sekarang kan kita udah ketemu ya. Kalau begitu ayo kita main. Baru nanti aku percaya kau sayang padaku dan akan kuberi jam ini padamu. Bermain? Main apa? Aku suka main sesuatu yang menyenangkan. Kak Haris, kau jangan menolakku ya. Aduh, hampir aja kamu ini ya. Lepasin aku dong. Jangan buru-buru. Bagian paling enak akan segera datang. Maksud kamu apa, Yana? Yana, lepasin borgolnya dari tanganku. Mereka akan datang. Cepat. Kenapa mau pergi? Bagus untuk mertuamu melihat kau seperti ini kan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Tentu saja untuk menguak sifat aslimu yang seperti bajingan ke semua orang. Jangan. Apa? Haris, apa yang kau lakukan? Ibu, tolong biarkan aku menjelaskan. Ini semua salah wanita ini. Bu, cepat usir dia. Kau beraninya melakukan itu di rumah. Dia menggoda aku, Bu. Aku nggak ngapa-ngapain. Haris, sia-sia percaya padamu. Kau berani mengkhianati Wanda. Aku salah menilaimu. Ayah. Wanda, semua ini rencanamu kan? Haris, menabur keburukan juga akan menuai yang buruk. Semua ini konsekuensi karena tindakanmu sendiri. Bu, ayo kita pergi. Hei, berhenti! Wanda, kamu mau tetap menceraikanku ya kan? Gak bakal segampang itu. Tunggu aja. Wanda, aku tahu hubunganmu dengan Haris sedang bermasalah. Tapi tak pernah aku sangka Haris. Aku sangat menyesal menikahkanmu dengan Haris. Tidak masalah, Bu. Jangan sedih. Aku sudah memikirkannya. Sekarang, aku cuma mau cerai dengan Haris dan bawa Nana jauh dari keluarga Wiguna. Soal ayahmu, aku akan bicara padanya. Tak bisa kupercaya kalau setelah kejadian ini, dia masih tak setuju kau menceraikan Haris. Bu, terima kasih sudah memahamiku. Kau adalah anakku, darah dagingku. Kalau bukan aku, siapa lagi yang sayang padamu? Iya. Ibu, hari ini aku masih perlu kalian tidur di sini. Setelah aku pulang ke sana dan bereskan barang, aku akan pergi dan tinggal terpisah. Oke. Sudah, Bu.
Wanda, kamu kan udah kerja keras. Gimana kalau pulang kerja aku traktir kamu makanan Jepang? Tidak perlu. Wanda, jangan terlalu sopan. Sejujurnya, aku sudah suka padamu sejak pertama kali kamu masuk. Wanita lembut dan perhatian sepertimu harus punya pria yang bisa menjaga. Bilang saja apa maumu. Kenapa kau begini? Wanda, Haris bukan orang baik. Hidupmu gak akan enak kalau bersamanya. Lepaskan tanganku. Apa yang kau lakukan? Wanda, apa yang kamu lakukan? Ayah. Apalagi yang diinginkan Haris? Besan, apa kau lihat? Anakmu selingkuh. Anakku diselingkuhi duluan. Ayah, aku tidak selingkuh. Dia itu cuma rekan kerja. Cih, rekan kerja macam apa yang suka menyentuh seperti itu? Ayah. Diamlah. Tindakanmu itu memalukan. Bagaimana masih bisa manggil aku ayah? Tenang dulu. Jangan langsung menghukumnya seperti itu. Perilaku buruk menurun dari ibu dia seperti ini karena selalu dimanja. Kau? Sudah menikah tapi nggak tahu moral. Kamu sudah dewasa dan melakukan hal yang salah. Mati saja. Pak, keluarga Wiguna tak mau menantu seperti ini. Aku beritahu, kalau Wanda pergi dengan tangan kosong, kalian berdua bawa dia pergi dari sini. Aku tak akan membesarkan masalah ini. Biar ku tebak, kalian juga tak mau berita anakmu selingkuh disebarkan ke publik, kan? Apa? Pergi dengan tangan kosong? Aduh, pergi dengan tangan kosong itu sudah bagus. Kalau zaman dulu, anakmu akan dimasukkan ke kandang babi. Aku tidak selingkuh. Atas dasar apa kau menyuruhku pergi dengan tangan kosong? Kedepannya, rumah ini adalah milikku. Bahkan kalau cerai, yang pergi itu ya kalian dong. Hei! Kamu masih berani bicara. Besok ubah kepemilikan rumah ke Haris dan menurutlah untuk kembali ke kota kami. Sayang, hari ini kan hari pertama kamu bekerja. Biar aku tinggal di rumah dan menjaga ayah dan ibu. Jadi kamu bisa bekerja dengan tenang. Oke. Aku pergi dulu. Ya. Dasar jalang, biarkan dia jadi sombong beberapa hari. Secepatnya akan kubuat dia menderita dan pergi dari keluarga Wiguna. Wanda, meja kerjamu sudah kubereskan di sana. Terima kasih ya. Kudengar divisi desain kami akan punya desainer berbakat yang bergabung, yang sudah kita nantikan sejak lama. Wanda punya adik yang bisa mengurusnya seperti ini. Dia sangat beruntung ya. Wanda, jangan dengarkan kata mereka. Nggak ada yang spesial kok. Ngomong-ngomong kau sudah bekerja keras. Bagaimana kalau malam ini ku traktir makan? Oke. Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Wanda, aku udah dengar masalah kamu. Haris itu bukan apa-apa. Bertahun-tahun dia berani pakai desainmu untuk dapat promosi. Sekarang dia dipecat. Dan kamu kembali. Sangat melegakan. Jadi kau sangat peduli padaku ya? Iyalah Wanda. Kamu itu kan wanita yang luar biasa. Nggak bisa cuma dikurung di rumah aja. Terima kasih ya. Ayo Gali, kita bersulam. Oke. Gali, terima kasih sudah menyambutku di perusahaan ini. Ayo,
bersulang untuk tegukan lain. Iya dong. Ah. Gali, minumlah. Hari ini aku yang traktir. Ayo, minum lebih banyak. Gali, Aku masih bisa minum kok. aku pesan kamar di atas. Ku antar kau istirahat ya. Aku masih bisa minum. Ayo Gali, ayo. Aku masih bisa minum. Haris, kita harus mengakhiri ini. Bagus, Wanda. Beraninya dia selingkuh. Nak, jangan khawatir. Hari ini ku dapatkan keadilan. Aku bertanya-tanya apa yang dimiliki keluarga Gunawan sampai bisa besarkan anak tak tahu malu. Kakakku sangat sial karena sudah menikahi Wanda. Pesanku, yang ku katakan itu berlebihan. Haris bahkan sampai bawa wanita ke rumah. Itu anakku digoda wanita di luar sana. Bagaimana bisa Wanda pergi ke hotel dengan pria untuk menyewa kamar? Kau pergi. Wanda, buka pintunya. Kalian datang cepat juga ya. Wanda, sungguh tak tahu malu sampai masih selingkuh. Tunggu saja, kau tak akan kubiarkan. Minggir, minggir. Di mana semua orang? Mana? Mana? Di mana dia? Wanda, apa yang terjadi sebenarnya? Wanda, jujur padaku, di mana kau menyembunyikannya? Wanda, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Bu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Hei Wanda, apa sebenarnya yang terjadi semalam? Haris bilang kamu selingkuh. Benar apa enggak? Ayah, kau percaya semua kata Haris? Sebagai anakmu, apa artinya aku? Kalau nggak mau yang lain tahu ya diamlah. Kalau kamu memang tidak melakukan, apa mungkin Haris akan menuduhmu? Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Semuanya dengarkan saja rekamannya. Wanda, aku sungguh gak bermaksud. Haris yang menyuruhku. Dia menyuruhku untuk menggodamu supaya dia dapat bukti kamu selingkuh, supaya kamu pergi dengan tangan kosong. Kukirim semua tangkapan layar riwayat pesanku dan dia. Wanda, semua ini rencana Haris. Gak ada hubungannya denganku. Ini di mana kau dapat rekamannya? Hah? Pasti selingkuhanmu bicara sembarangan untuk menjebak Haris, kan? Besanku, rekamannya terdengar dengan sangat jelas. Aduh, kenapa kau masih bisa bohong dengan sadar? Ya Tuhan, kok ada ibu sepertimu? Anakmu selingkuh di luar dan kau masih membelanya? Kurasa ini tradisi keluarga Gunawan, kan? Rumah bocor dari atasnya. Kau... Buati, Jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Aku memukulmu. Dan kau bilang keluargaku rusak dari akarnya. Itu lebih cocok untuk keluarga Wiguna. Kau ibu yang egois dan kolot yang membesarkan sepasang anak. Yang satunya licik dan susah diatur, yang satunya lagi jahat. Wanda, kenapa kau bicara seperti itu? aku mau menceraikan kakakmu. Jadi aku bisa bicara sesukaku. Hah, dasar jalang. Kau yang selingkuh dan kau masih menuntut cerai dengan anakku. Baiklah, kan ku buat kau tak punya apa-apa. Kau tak akan dapat sepeser pun dari keluargaku. Kau sengaja mengada-ngada dan memfitnah anakku selingkuh. Dan kau masih berani mengumpatnya? Hah? Ada masalah denganmu? Pergi sana! Wanda, ayo cepat cerai. Apapun prosedurnya yang harus diikuti, kita lakukan. Ini... Kau diamlah. Aku beritahu ya, kau bicara seperti itu ke anakku. Masih kubiarkan. Anakku pasti akan cerai. Kalau kau membencinya, mulai sekarang akan kubesarkan sendiri. Sayang, yang dilakukan Galih itu bukan rencanaku. Jangan dengarkan dia. Haris, bohong seperti itu tak membuatmu jijik dengan dirimu sendiri. Kau sudah membenciku sejak kita bersama.
Kau membenciku sampai aku keluar dari kerjaan dan jadi babu. Kau menyuruhku menggambar untukmu supaya kau dapat promosi di kantor. Kau membuatku percaya kau bisa mengurus keluarga ini. Apa hasilnya? Kau dan Sarah malah main di belakangku karena kau tak mau cerai, bahkan sampai memakai orang tuaku. Haris, kau bisa kau jadi hewan begini? Ayah, karena Haris yang selingkuh, dia yang meninggalkan rumah untukku dan Nana. Dia tak mau pergi dengan tangan kosong, jadi dia bawa orang tuanya ke sini. Dia bahkan memanfaatkan kondisi ayah supaya aku tak bisa minta cerai. Kalau aku tidak tahu masalah ini, aku akan dijebak dan difitnah keluarga ini dengan tuduhan selingkuh. Aku dan Nana juga akan ditendang keluar dari keluarga ini. Berlebihan. Ini berlebihan. Keluarga Wigunamu sangat keterlaluan. Cerai! Ayo cepat. Ceraikan sekarang juga. Ayah. Aku minta maaf. Tolong kasih aku kesempatan lain. Aku mencintainya. Aku nggak bisa kehilangan dia. Haris, aku salah menilaimu. Kamu memang hewan. Kamu nggak layak jadi suami Wanda. Nggak layak jadi ayah Nana. Wanda, ayo. Sekarang juga kita cari pengacara dan tulis gugatan cerai. Ayo. Ayah, sayang. Mati kita, semuanya berakhir. Haris, karena akhirnya seperti ini, kau masih harus tanda tangan surat cerai ini. Kalau tak setuju cerai baik-baik, aku akan carikan pengacara untuk menuntut cerai. Dasar jalan! Haris tak seharusnya menikahimu. Dasar wanita tak bersyukur. Sudah marah-marahnya. Apa? Kebetulan, aku juga menyesal sudah menikah dengan anakmu. Haris, menikah denganmu bertahun-tahun sangat membuang semua tahun di hidupku. Aku berpikir, kenapa kau bisa membenciku bertahun-tahun? Itu membuatku muak. Wanda, jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu itu selalu merendahkanku, bahkan setelah kita menikah. Di sekolah, nilaimu selalu lebih bagus dariku. Bahkan setelah kerja, kamu lebih dihargai oleh atasan. Aku suamimu, kenapa aku harus di bawahmu? Wanita sepertimu pantas hidup sendiri. Pergi kau. Kau itu sudah salah paham. Rumah ini adalah punyaku. Yang harusnya pergi, harusnya kalian kan? Wanda, kau? Aku lupa memberitahumu. Aku sudah menghubungi agen perumahan. Rumah ini sudah kujual. Mungkin siang nanti mereka akan datang untuk melihatnya. Jadi kalian cepat kemasi barangmu dan pergi dari sini. Jangan sampai diusir orang lain dan kalian menyalahkanku ya. Apa? Sampai jumpa. Wanda, teruslah untuk melangkah maju.